Atisa Dipamkara dan Svarnatvipa Dharmakirti. Mari berpikir cerdas dan simak kajian akademik ini. Bahwa leluhur kitalah yang mewarnai tanah India dan Tibet dipelopori oleh Atisa Dipamkara Srijnana leluhur Dalai Lama. Beliau belajar dharmik di Nusantara. Atisa Dipamkara bukan membawa ajaran Buddhisme lalu disebarkan ke Nusantara, dan Palembang bukan pusat ajaran Buddha terdahulu, begitu juga Borobudur. Perhatikan catatan peziarah Tiongkok yang lain yang belajar ke Nusantara. Dari catatan perjalanan Xuanzang, Hien, Sang 602-664 m oleh Samuel Beal tahun 1884 ISBN-10-120.811.070. Pada tahun 399-414 m Fahuan dalam perjalanan di Svarnatvipa mencatat, mengikuti sungai Ponai adalah sungai Panai, Kampar, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan berjalan berputar, mengelilingi tope, stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini, menara telah didirikan Pradaksina Prasawiya Tawaf di Muara Takus. Sung Yun 518-521 m mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya Saka Kesatrapas. Dari identifikasi koin diduga telah ada sekitar tahun 225 m dengan gambar tope atau stupa Muara Takus. Pada tahun 602-664 m, Hien Sang mencatat apa yang dilihatnya di Svarnatvipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Di tempat para imam, ada Sangharama yang dibangun. Di sini mereka membuat menara untuk menghormati Sariputra, Mudgalaputra, juga untuk menghormati Abhidharma, Vinaya dan Sutra. Inilah lokasi yang dikunjungi Fahien tahun 399-414 m dan Hien Sang 602-664 m. Di lokasi tempat Atisa Dipamkara belajar, mencatat dan membawa pulang ajaran leluhur Nusantara ke negerinya. Di sebelah timur ada Sangharama dan di tengah-tengah hutan Amra adalah tembok fondasi tua. Ini adalah tempat Bodhisattva Asa Asga menyusun sastra yang disebut Hin Yang Sing Kiau. Sebelah barat daya kota 8 atau 9 li adalah sebuah batu yang berdiam di naga. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini. Ini adalah tradisi, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari, dan juga stupa para murid yang menderita penyakit. Dengan berdoa di sini kebanyakan disembuhkan. Hukum Sakaya menjadi punah. Ini akan menjadi wilayah terakhir di mana ia akan bertahan. Oleh karena itu dari yang tertinggi ke yang terendah semua yang memasuki perbatasan wilayah ini sangat terharu bahkan sampai menangis sebelum mereka kembali. Di sebelah timur laut tempat tinggal naga adalah hutan yang luas. Setelah melewati sekitar 700 li, kami menyeberangi sungai, dan menuju ke utara kami tiba di kota Kiasi Pulau Kasapura. Kota ini luasnya 10 li, penghuninya kaya dan bahagia. Di sisi kota adalah Sangharama tua, yang ada dinding pondasinya saja. Disinilah Dharmapala Bodhisattva membantah argumen para bidat. Di tempat para imam, ada Sangharama yang dibangun. Di sini mereka membuat menara untuk menghormati Sariputra, Mudgalaputra, juga untuk menghormati Abhidharma, Vinaya dan Sutra. Dari selatan kota melanjutkan ke selatan 4 li, kami memasuki sebuah lembah yang terletak di antara 5 bukit, melingkari sepenuhnya seperti tembok. Ini adalah situs kota lama Raja Pinpo Solo. Perhatikan kata pada tulisan catatan yang dimaksudnya. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini. Ini adalah tradisi, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Lokasi yang dimaksud Hien Sang adalah Equinox, hanya ada di situs Muara Takus. Stupa 200 kaki tingginya di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Adalah situs Muara Takus, di mana para Brahman melakukan ritual Pradaksina Prasawiya Tawaf, gerakan suci memutari objek. Perhatikan, Atisa Dipamkara Srijnana, asal Tibet, pergi ke Svarnatvipa Indonesia terdahulu untuk belajar falsafah dasar utama leluhur kita, yaitu dharmik original. Inilah Dharma, Dhamma, falsafah leluhur bangsa Nusantara, yang mewarnai India juga Tibet. Simak ini. Atisa Dipamkara Srijnana was born into royalty. His father was a king known as Kalyanasri and his mother was Sri Prabhavati. Ia melakukan perjalanan ke Nusantara Svarnatvipa, tinggal selama 12 tahun di sini lalu kembali ke India, meninggal di Nyetang, Tibet. Atisa Dipamkara Srijnana adalah nama asli,
nama lainnya Otis Diponkor Srigan, tokoh penyebaran Mahayana dan Vajrayana gelombang kedua ke Tibet abad ke-11, terlahir dari Prabhabati Devi dan Sri Kalyan tahun 980 M. Pada tahun 1013 M, Atisa melakukan perjalanan bersama 125 orang berlayar mengarungi samudera dan badai menuju daerah yang disebut Boga, sebuah negeri yang pada waktu tertentu jika matahari tepat di atas kepala menghasilkan efek tanpa bayangan, adalah equinox di situs Muara Takus bukan Palembang atau Sri Lanka. Dari 21 pemuda yang dikirim hampir semuanya meninggal dalam perjalanan dan hanya tertinggal 2 pemuda Rinchen Zampo dan Lekshai yang sudah menguasai bahasa Sanskerta. Sepulangnya 2 pemuda tersebut menyampaikan kepada raja bahwa yang tepat mengajar di Tibet adalah Atisa. Atisa Dipamkara Rijnana tinggal selama 12 tahun di Nusantara Suvarnatvipa belajar kepada guru besar bernama Serlingpa Dharmakirti atau Suvarnatvipa Dharmakirti. Kembali ke negerinya mengajar di Tibet selama 3 tahun dan wafat 1054 di Nyetang, Tibet. Yesheo, guru master dari Tibet Barat mengirim Atisa Dipamkara Rijnana pergi ke Suvarnatvipa untuk mempelajari dan menerjemahkan beberapa teks Sanskerta. Atisa adalah tokoh kunci dalam pendirian Mahayana Tibet. Dia menghidupkan Vajrayana di Tibet. Atisa ditahbiskan ke dalam silsilah Mahasamgika pada usia 28 oleh Abbas Ilaraksita. Ia telah mempelajari hampir semua keilmuan Buddhisme dan non-Buddhis pada masanya, termasuk keilmuan Veda ajaran-ajaran Wisnu, Siwa. Pertemuan Atisa Dipamkara Rijnan dengan guru Suvarnatvipa Dharmakirti di Sumatera, Indonesia masa lalu. Utusan tamu menghadap dan berkata, "Mohon dengarkanlah kami, oh guru yang mulia, hari ini telah tiba Dipamkara Srijanana dengan 102 pengikut mengarungi samudera luas selama 14 bulan, kini ia ingin bertemu dengan guru." Guru Suvarnatvipa Dharmakirti menjawab, "Alangkah mulianya, penguasa bumi telah datang. Alangkah mulianya, putra sang raja telah datang. Alangkah mulianya, tuan semua telah datang. Alangkah mulianya, pahlawan mulia telah datang. Alangkah mulianya, dia telah tiba dengan pengikutnya. Alangkah mulianya, telah mengatasi semua rintangan. Alangkah mulianya, dia telah datang dengan tulus hati. Oh para murid, kenakanlah jubahmu dan siapkan salam untuk yang mulia." Dari kejauhan rombongan Atisa Dipamkara Rijnana sangat terkesan. Tak lama kemudian, 535 orang membawa 3 jubah dengan membawa kendi air suci, diiringi oleh 62 samanera dipimpin oleh guru Dharmakirti Suvarnatvipa sendiri. Rombongan mereka yang telah ditahbiskan 597 orang. Atisa Dipamkara Rijnana dan rombongannya spontan melakukan namaskara penuh menyambut guru Dharmakirti Suvarnatvipa dan sebaliknya rombongan guru Dharmakirti Suvarnatvipa pun melakukan namaskara. Atisa Dipamkara Rijnana mempersembahkan banyak permata dan emas. Para pengikutnya juga mempersembahkan 1 koin emas untuk masing-masing siswanya guru Dharmakirti Suvarnatvipa. Guru Dharmakirti Suvarnatvipa mempersembahkan Buddha Rupang untuk Dipamkara dan ia menetap di Istana Payung Perak di Suvarnatvipa selama 12 tahun. Selama di sini ia tidur di lantai, di ujung kaki tempat tidur gurunya sebagai tanda penghormatan murid kepada guru. Suvarnatvipa Dharmakirti lahir dari keluarga Brahmin pada tahun 610 SM sampai dengan 520 SM di Sumatera. Dharmakirti adalah keponakan Kumarila Batai 618 sampai 540 SM. Hidup pada sistem kekeluargaan, matrilineal, kadatuan. Inilah guru dari Atisa Dipamkara asal Tibet yang belajar di sini 12 tahun kembali ke negerinya mengembangkan ajaran leluhur kita di sana. Suvarnatvipa Dharmakirti sarjana keturunan leluhur yang kini terpublikasi dengan Sriwijaya, dahulu bernama Indodunia, lahir di Suvarnatvipa. Di sini dia melakukan proses pendidikan dan pembelajaran utamanya, dharmik dan sains lainnya dari para master tingkat tingginya. Sebelum Diknaga meninggal, Dharmakirti menerima penahbisan darinya. Dia adalah murid tokoh Dharmapala saat ia masih hidup. Dharmapala 670 sampai 580 SM lahir dalam keluarga bangsawan berasal dari Kadatuan di Suvarnatvipa. Dia adalah murid Dharmadasa, menjadi pimpinan Nalada Bihar India. Dia adalah guru Dharmakirti. Selama masa Dharmakirti, Adi Sankara tahun 569 sampai 537 SM dalam sidang akademik pernah mengalahkan pendapat baru tentang dharmik, yaitu tinjauan baru filosofis, Buddhisme, di forum perdebatan para sarjana. Dia adalah salah satu pencetus pemikiran, logika filosofis, juga ahli teori ilmu yang utama, atomisme, yang menyatakan bahwa satu-satunya benda yang dianggap ada, adalah keadaan kesadaran sesaat.
Atisa di Pamkara Rijnana ia telah berguru ke 157 guru, namun setiap kali ia mendengar nama guru Dharmakirti Suvarnatvipa kontan mengalir air matanya. Dalam teks Pasca Veda, Mahabharata Udyoga Parva 108 Timur, digambarkan sebagai tanah air asal budaya, Veda, di mana pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Timur adalah Nusantara Indonesia terdahulu, lokasi di mana ajaran awal sebelum Veda dituliskan di India. Leluhur bangsa Indonesia terdahulu para Brahman disebut oleh sejarawan Eropa sebagai Brahmanism. Sebelum Veda dituliskan mereka adalah kaum Saka. Para Aryan membawa ajarannya 3000 SM 1500 SM bernama Dharmik Original keluar Nusantara mendasari lahirnya Buddhism, Hinduism dan Jainism jauh sebelum nama-nama yang tercatat di bawah ini yaitu Dharmadasa 700 sampai 620 SM, Dharmapala 670 sampai 580 SM, Sanjaya Belataputa 6 SM, Sariputra 568 sampai 484 SM, Suvarnatvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM. Ada dua nama dalam masa berbeda. Kumarila Batai 618 sampai 540 SM, Adi Sankara 569 sampai 537 SM, Krijanayasa Dapunta Hyam 5530549 SM, RC Markandeya, abad ke-9 M. Sangharama adalah tempat untuk belajar Dharma atau pembelajaran seperti universitas saat ini terdahulu bernama Mahaviharya. Ini bahasa terdahulu leluhur kita bukan dari India dan bukan untuk belajar ajaran Buddha. Pusat pembelajaran Dharma di Suvarnatvipa bernama Mahaviharya. Dharmapala, Raja Pala Silsila Shailendra Balaputra Dewa Suvarnatvipa membangun cabang di Bihar India, Nalada, 427 M. Sangharama Mahatupa di Jafatvipa Fuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Area, situs Muara Takus, di sini pernah berdiri pusat belajar falsafah dasar utama. Dharmik Original, Dharma, Dhamma, yang tergambar di Borobudur dan tersimpan sempurna di Bali. Juga semua situs tidak berdasar pada salah satu dari dua agama India tapi mendasari tumbuhnya tiga agama di tanah India juga Tibet. Ini adalah tempat pembelajaran Dharma, ajaran leluhur Nusantara. Seperti universitas saat ini, kampus atau asrama tempat belajar ini di masa terdahulu disebut Sangharama Mahaviharya. Mahaviharya, Somapura, di Bangladesh. Mahaviharya Vikramasila, Bagalpur. Mahaviharya, Nalada, Bihar India. Mahaviharya, Cakrapala, Muaro Jambi. Mahaviharya Pancawala artinya 5 dasar hukum Buwana, yaitu yang kini disebut Candi Sukuh di Jawa Tengah. Mahaviharya, Dharmapala, di area Muara Takus, Kampar Riau Sumatera adalah pusatnya yang tersebut di atas, yang pernah dikunjungi Atisa di Pamkara Rijtana leluhur Dalai Lama asal Tibet, Fahien juga Itsing, untuk belajar. Sangharama Mahayetupa Arya, Mahaviharya Paratera adalah bangunan megah agung dengan stupa besar tempat belajar ilmu pengetahuan dan pelatihan kontemplasi spiritual para teran kaum Aryan, leluhur bangsa Nusantara. Pada hari ke-14 dari setengah bulan yang cerah dari asal hal 5391 sebelum Masehi, mulai dibangunnya bangunan megah ini, bernama Fuana Cakapala, kini terpublikasi bernama Borobudur. Kemudian setelahnya pada 5082 sebelum Masehi dibangun candi megah dengan 3 induk bangunan utama di lokasi dekatnya bernama Paranata. Kini terpublikasi bernama Prambanan. Bahwa seluruh situs-situs di Nusantara tidak dari atau berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India, Hindu, atau Buddha, tapi ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara adalah ajaran yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India. Maka terbukti benar apa yang dilihat dan dicatat Xuanzang, Hiensang 602 sampai 664 M juga Ising 689 sampai 695 M yang tinggal selama 5 tahun. Juga Atisa di Pamkara Rijnana tinggal dan belajar selama 12 tahun di Kadatuan di sini. Di Suvarnatvipa Sumatera Indonesia di pusat pembelajaran Dharmik Original yang tergambar di Borobudur dan hingga kini tersimpan sempurna di Bali. Leluhur kitalah yang mewarnai tanah India dan Tibet dipelopori oleh Atisa di Pamkara Rijnana leluhur Dalai Lama yang belajar di Nusantara. Namo Aryatara, kitalah Arya. By Santo Saba.